Halo para penggemar One Piece, selamat datang di Jones Johnny. Kali ini kita akan membahas karakter yang cukup menarik dari dunia One Piece, yaitu Ryuma Shimotsuki. Yang pertama kali muncul dalam cerita komik pendek buatan Eiichiro Oda yang berjudul Monster, yang terbit di majalah Shonen Jump pada tahun 1994, yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1998 dan digabungkan dengan 4 cerita lainnya dalam satu buku komik yang berjudul Wanted. Nah, uniknya, dari 5 cerita pendek yang ada di komik Wanted, hanya cerita Ryuma yang berjudul Monster lah yang menjadi kanon dan dimasukkan ke dalam cerita utama One Piece. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Ryuma adalah samurai legendaris dari negeri Wano dan dianggap sebagai salah satu pahlawan besar dari negeri itu. Dia hidup pada masa beberapa abad yang lalu saat negeri Wano masih dalam era kejayaannya. Berkat kisah kepahlawanan yang melegenda, Ryuma terkenal hingga kini ke seluruh dunia dan menjadi salah satu pendekar pedang terkuat yang pernah ada. Salah satu kisah kepahlawanan Ryuma yang paling sering diceritakan adalah saat dia berhasil memenggal naga raksasa dan menyelamatkan sebuah kota dari teror naga tersebut. Ryuma memiliki bentuk wajah yang mirip dengan Zoro, dengan rambut hitam yang diikat tinggi pada bagian belakang kepalanya. Dia mengenakan pakaian ala samurai yang sederhana. Ryuma memiliki sifat ksatria dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kehormatan. Sayangnya, Ryuma juga memiliki manajemen keuangan yang buruk, yang membuatnya seringkali kehabisan bekal dan uang di tengah perjalanannya. Hingga dia pun terpaksa menahan lapar selama berhari-hari. Tak jarang kadang Ryuma diselamatkan oleh orang-orang yang kasihan padanya. Ryuma memiliki keyakinan bahwa nyawa yang diselamatkan oleh seseorang itu merupakan hutang yang harus dibayar. Dia juga meyakini bahwa nilai sebuah pertempuran seharusnya diukur berdasarkan apa yang dijaga dan dilindungi, bukan dari seberapa besar ketenaran yang akan diperoleh. Ryuma juga memiliki kebiasaan aneh untuk mengajak duel kepada siapapun yang telah menyentuh sarung pedangnya, baik itu disengaja ataupun tidak, karena menurut Ryuma, pedang seorang samurai sama dengan nyawa bagi samurai tersebut. Dan hal ini membuat Ryuma sering terlibat dalam masalah. Dalam petualangannya, Ryuma mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki julukan sebagai raja. Ryuma berharap suatu hari dapat bertarung dan melawannya. Dia yakin bahwa orang yang mendapatkan julukan sebagai raja ini pasti memiliki jiwa petarung yang kuat dan akan menjadi lawan yang pantas untuknya. Namun ironisnya, pria yang mendapatkan julukan raja itu sebenarnya adalah Ryuma, si samurai dari negeri Wano yang legendaris itu sendiri. Karena julukan itu diberikan kepadanya oleh orang-orang yang telah berhasil diselamatkan selama ini di sepanjang perjalanannya. Dan sayangnya, Ryuma sendiri tidak menyadari tentang hal itu. Ryuma meninggal di usia 47 tahun karena sakit dan dikuburkan di daerah utara Ringo. Karena iklim yang sangat dingin di Ringo, jenazah Ryuma terawetkan dengan hampir sempurna tanpa banyak kerusakan pada tubuhnya. 23 tahun yang lalu terjadi pertempuran hebat antara dua kru bajak laut di daerah Ringo, yaitu bajak laut Beast milik Kaido melawan kru bajak laut milik Moria. Pertempuran ini dimenangkan oleh Kaido, dan hampir seluruh kru bajak laut milik Moria mati terbunuh di sana. Namun, entah bagaimana caranya, Moria berhasil kabur dengan selamat dan mencuri mayat Ryuma bersama pedang Susui-nya. Menurut Kinemon, ini adalah awal dari petaka yang menimpa negeri Wano. Dan benar saja, tak berselang lama Wano dikuasai secara mutlak oleh Orochi dan Kaido yang memerintah Wano dengan tangan besi. Semua yang mencoba melawan dan memberontak ditangkap, dan banyak juga yang dibunuh. Sementara sisanya dimasukkan ke kamp kerja paksa milik Kaido. Hal ini membuat hampir seluruh negeri dan rakyat Wano menderita dan hidup dalam ketakutan serta kemiskinan. Oke, kembali ke kisah Ryuma. Mayat Ryuma yang berhasil dicuri oleh Moria kemudian dibawa ke Thriller Bark yang merupakan kapal dari bajak laut miliknya. Di sana, mayat Ryuma diberi sedikit perbaikan oleh Dr. Hawkback. Bayangan milik Brock yang telah dicuri oleh kemampuan buah iblis Kage-Kage no Mi milik Moria pun kemudian ditanamkan ke dalam mayat Ryuma, membuat mayat Ryuma menjadi hidup kembali sebagai zombie, tapi dengan kepribadian dan karakter serta teknik bertarung milik Brock. Zombie Ryuma kemudian diangkat menjadi salah satu jenderal dari pasukan zombie milik Moria dan berada di bawah komando Absolom. Beberapa kali zombie Ryuma diserang oleh Brock
yang berusaha untuk mendapatkan kembali bayangannya. Walaupun keduanya memiliki teknik bertarung yang sama, namun karena perbedaan dari kekuatan fisik, membuat zombie Ryuma selalu unggul sebagai pemenang. Setelah kekalahan terakhir Brook, membuat Zoro memutuskan untuk menantang duel zombie Ryuma sebagai penggantinya. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit dan berimbang, mengingat keduanya memiliki kekuatan fisik yang hampir sama. Namun akhirnya, zombie Ryuma berhasil dikalahkan oleh Zoro dengan menggunakan teknik pedang yang bisa membuat korbannya terbakar. Zombie Ryuma mengakui kekuatan Zoro, dan sebelum tubuhnya musnah terbakar, dia sempat mewariskan pedang legendaris Susui yang digunakannya untuk bertarung kepada Zoro. Dan pedang ini memang sudah menjadi incaran Zoro sejak awal pertarungan. Pedang yang merupakan harta karun negeri Wano dan juga salah satu dari 21 pedang kelas Owazamono. Dan perlu diingat bahwa zombie Ryuma kalah dari Zoro karena dia tidak menggunakan teknik bertarung asli miliknya, melainkan teknik bertarung milik Brook. Jadi jika Ryuma yang asli masih hidup dan bertarung dengan Zoro saat itu, maka belum tentu Zoro bisa menang dengan mudah.